Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Japania? Sekarang Bung Ferry berada di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng ini banyak sejarahnya deh dari Bung Ferry kecil gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika Stadion Menteng digusur, Persija berpindahlah ke Lapangan Banteng. Jadi kantornya di sini, kompetisi internal berjalan di sini, dan ya usia mudanya juga berada di sini. Gitu. Nah sekarang Bung Ferry mau ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol sama orang yang benar-benar saksi sejarah nih. Orang yang banyak jasanya sama Persija dan ngikutin Persija udah sekian tahun. Namanya Pak Supomo. Kita panggilnya Pak Supo. Apa kabar Pak Supo? Baik, alhamdulillah. Pak Supo sekarang tinggal di mana sih? Jatiwaringin, Bekasi jauh. Dulu Bung Ferry waktu di Rinjek Mania, ini Pak Supo yang banyak bantu karena Pak Supo tinggal di Menteng, di Stadion Menteng itu kan dulu banyak tuh yang tinggal di situ. Nah ini Pak Supo salah satu yang bantu kita. Pak Supo, dari kapan Pak Supo bergabung di Persija, kerja di Persija? Sejak tahun 69. Lah, Bung Ferry lahir tahun 65, Pak Supo 69 udah kerja sama Persija. Ini benar-benar buku sejarahnya Persija nih. Nah waktu itu pemain-pemain Persija tahun 69 udah bagus tuh ya klubnya. Udah pemain-pemainnya waktu itu siapa aja? Ada Tan Liang Ho, waduh. LH Tanoto. Ada Yudo Hadianto. Yudo main di Menteng ya? Ya. Menteng. Sucipto Suntoro. Pak Supo ngelihat sendiri nggak Sucipto mainnya? Melihat sendiri. Emang bagus mainnya? Bagus mainnya. Ngegolinnya emang luar biasa. Dibandingin pemain-pemain yang sekarang? Nah, saya nggak mau membandingin yang lainnya, semuanya punya kekurangan, kelebihan. Tapi yang saya tahu Sucipto Suntoro itu memang pemain. Dan pemain yang paling banyak kelebihan. Iya. Karena goal getter dan dia pernah jadi Macan Asia. Luar biasa. Dijuluki Macan Asia ya. Dan dia benar-benar cuma memperkuat Persija Jakarta. PSSI mungkin. Iya. Tapi yang saya tahu saya hanya fokus menonton pertandingan Persija. Oh iya. Jadi saya hanya tahu Persija. Nah, setelah itu kan kompetisi internal zaman itu benar-benar mainnya di Menteng no. Mainnya di Menteng. Murni semua di Menteng, diikuti oleh klub-klub internal Persija sendiri. Dan pemainnya juga rata-rata bagus. Kenapa kok dulu pemainnya bagus-bagus dari klub internal? Mungkin belum ada Galatama mungkin seperti itu ya. Klub-klubnya dulu bisa menghasilkan pemain bagus apa ditunjang sama perusahaan besar apa gimana? Atau ada pengusaha besar? Ya ada sebagian yang di backup oleh perusahaan atau perorangan. Ada juga yang swadaya mereka sendiri antar pengurusnya. Ada ya macam-macam lah. Klub yang lagi top di saat itu awal-awal siapa? Antara lain Jayakarta, Indonesia Muda, Jakarta Putra, Maluku. Banyak. Maluku. Kalau Jayakarta pemainnya siapa aja? Pak Suko ingat kan? Ya, ada Iswadi Idris. Pak Suko ngerasain tuh ngeliat Iswadi kan dulu kecilnya mainnya di sini lah, Banteng sama MFA Jul Lambert. Bung Jul Lambert almarhum, sama Kak Imang masih suka ketemu sih. Tapi Iswadi itu sebelum main di Jakarta main di Indonesia Muda. Oh, dia Indonesia Muda dulu. Indonesia Muda dulu, betul. Oh, iya. Betul. Nah, terus selain Iswadi Idris ada Om Sinyo Aliandu. Itu satu generasi. Tapi pelatihnya, generasinya lebih Om Sinyo tuh memang senior ya? itu. Lebih senior Om Aliandu ya. Andi Lala itu di bawah Iswadi. Senioritasnya di bawah Iswadi. Tapi sama-sama main di Jakarta, sama-sama main di Persija. Siapa lagi ada? Anja Sasmara dari PSMS ya dulu. Ya. Taufik Saleh. Oh iya. Ingat kan? Striker. Betul. Mehmet Permadi. Gelandang ya? Iya, Mehmet Permadi masih ada. Iya. Masih ada ya? Yang pegang Jakarta sekarang Mehmet Permadi. Oh. Gitu. Terus siapa lagi? Ada lagi? Kalau IM siapa aja pemainnya? IM itu antara lain selain Iswadi Idris pada waktu itu belum pindah. Aliando juga sebelum pindah, itu IM juga. Kalau Wahyu Hidayat. Wahyu Hidayat. Terus Suparyono, Junaidi Abdillah belakangan dan pindah dari Surabaya. Pindah dari Surabaya. Oke, nah berikutnya setelah generasi Jayakarta, Indonesia Muda,
klub-klub yang maju lagi berikutnya klub-klub mana nih? Hampir semua merata deh. Iya. Iya, hampir semua merata. Cuma Kalau memang- dulu ada yang menonjol, diisi oleh pemain-pemain bintang kan gitu. Cuma memang dulu kompetisi internal di Menteng itu bisa menghasilkan pemain-pemain bagus ya. Pemain bagus, betul. Seluruh Indonesia kalau mau maju kayaknya ke Persija gitu. Ya, banyak yang mengatakan bahwa Stadion Menteng itu kawah candera di mukanya pemain sekaligus wasit. Oh wasit juga ya? Nah, wasit sudah berhasil memimpin di Menteng, memimpin di daerah lain nggak masalah. Seperti itulah kira-kira. Kenapa memimpin di Menteng emang keras apa gimana? Penontonnya banyak nggak sih? Penontonnya banyak, Oh ya penuh Mentengnya. hampir penuh, selalu ramai setiap kompetisi. Menteng itu pertama kali berdiri itu memang tribunnya dari kayu ya? Tribunnya dari kayu. Cuma barat aja apa semua udah ada? Tribun tengahnya itu tribun lama, baru kanan kirinya ditambah Di tribun kayu. zaman gubernur siapa tuh? Zamannya Pak Ali dan Pak Cokro Pranolo. Pak Ali bangun Pak Ali bangun Wisma untuk TC pemain, pasang lampu untuk penerangan lapangan. Lampu. Nah, Jadi bisa main malam. betul. Baru zaman Pak Ali masih juga membuat penambahan tribun di sebelah selatan dan utara. Baru Pak Cokro Pranolo itu membuat Tribun Timur. sama lapangan ditinggikan. Oh, itu zamannya Pasang Pak. pagar. Setelah Cokro itu Pranolo. gubernur berikutnya nggak ada ya? Nggak ada. Tinggal yang dua ini yang benar-benar perhatian. Bang Ali perhatiannya selain itu apa lagi? Ya, dengan pemain dekat. Oh, dengan pemain dekat ya? Dekat. Saya dulu masih kecil ya, tapi saya ngelihat tuh, makanya waktu Bang Ali kepilih pernah jadi ketua umum PSSI kan. Betul. Nah, itu saya setuju karena memang dia hobi bola dan Iya. pemerhati bola. Gitu. Ya. Nah, cuman saya ngelihat dia perhatian banget sama Persija. Kalau Persija masuk Ya. main di Suwarto Cup, Ya. di Perserikatan, Betul, dia ikut betul. nonton, ikut support gitu, itu Bang Ali gitu. Betul. Nah, ketika digusur waktu itu, ya, itu udah ada surat pemberitahuan bahwa itu ada digusur. Sudah. Udah. Sudah. Yang persisnya tanggal berapa sih? Kalau tanggal suratnya itu saya sendiri kurang persis tahu. Digusurnya? Digusurnya itu tepatnya tanggal 26 Juli tahun 2006, hari Rabu, pagi hari. Dini hari. Ya, Pak Suko lagi ngapain waktu itu? Ya lagi masih di rumah pada waktu itu. Cuman begitu dengar suara gemuruh, nah kita keluar ternyata Suara penggusuran. gemuruh apa itu? Alat-alat berat. Oh, alat-alat berat datang Iya, langsung. Masih ada orang di dalamnya dihancurin. langsung ya. Dia suruh keluar tapi ya gusur. Barang-barang sempat diamanin, Hampir semua nggak terselamatkan. termasuk sejarah-sejarah Persija ya. Betul. Hancur semua ya. Termasuk sekretariatnya saya. Jakmania. Ya, termasuk sekretariat Jakmania. Banyak banget yang hilang. Kan? Kan Nah, ngerasain sendiri. Iya. Nah, terus begitu habis digusur gitu, itu orang-orang pada kemana jadinya? Ya, cari selamat masing-masing mungkin deh. Tinggalnya misah-misah. Tinggal misah-misah. Saya misah, sebagian ada yang di Bekasi, saya sendiri tinggal di Jakarta Timur, Pondok Kelapa, kontrak. Ya Dulu udah. kan ada yang namanya Mbak Mar. Mbak Mar itu di mana sih? Oh, di Bekasi. Bekasi. Dia waktu kerja di Persija juga sudah tinggal di Bekasi, jadi nggak masalah. Dia. Terus ada yang gemuk, pendek, Roni. Roni. Terus sekarang di mana? Roni juga dia kan tinggal sama orang tuanya, jadi nggak masalah. Tinggal di daerah Jatinegara. Oh iya, justru yang rame tinggal di situ ya, yang kasihan. Itu sebenarnya nggak dapat ganti rugi nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Benar-benar abis blas gitu ya. Habis. Padahal itu stadion Persija Iya, ya. udah. Ada janji-janji nggak waktu itu digusur mau diganti? Kalaupun ada janji Fer, bukan ke kami yang karyawan, Heeh. tapi kepada pengurus. Nah ini yang mestinya langsung Nggak, tanya apa ke ada pengurus. isu bahwa enggak, tenang aja nanti Menteng akan diganti di stadion lain gitu apa? Ada nggak? Kalau rumornya kan begitu, Iya, tapi nggak ada ya. sampai sekarang kan belum terrealisasi kan. Berarti selama berapa lama tuh kompetisi internal hilang? Cukup lama. Lama, Jadi terus terang kompetisi memang jalan. Itu atas inisiatif pengurus. Tapi kan fasilitas, terutama sarana lapangan, kan nggak menunjang. Karena kita di sini statusnya sewa.
Oh ini sewa nih ya? Sewa, kalau kita pakai sewa. Nah, dapat duitnya dari mana untuk sewa? Oh dari disewainan lagi lapangannya? Enggak, ini lapangan itu milik DKI. Dikelola oleh pegawai Pemda. Kalau kita statusnya sama seperti yang lain, pemakai, penyewa. Nggak ada bedanya. Berarti Persija dapat duitnya dari mana dong? Ya itulah pinter, pandai-pandai pengurus. Mungkin Pak Ferry membantu. Oh iya. Ya saya rasa. Pak Sumo kan udah dari tahun 69 nih. Nah, Ada berapa banyak ketua umum yang dirasain? Saya sampai sekarang ini terakhir Pak Ferry itu sudah 18. 18 ketua umum Persija. 18 ketua Beliau umum. pernah ngerasain. Ini luar biasa. Tahun-tahunnya saya lupa karena arsipnya itu raib. Jadi saya cuma ingat nama-nama tokoh yang pernah duduk sebagai ketua umum Persija. Gitu. Dulu emang bukan orang-orang sembarangan, orang-orang hebat semua. Ya. Yang jadi ketua umum Persija. Kira-kira begitu. Iya. Kalau saya kan yang dulu-dulu saya nggak begitu ini, saya cuma tahu waktu saya masih kecil tuh Bang Todung. Ya. Bang Todung, saya nonton Persija tuh Bang Todung gitu. Ya. Bang Todung kan kebetulan dekan Fakultas Ekonomi UI. Teknik. Fakultas Teknik ya. Ya. Dia yang kerain anak-anak UI waktu itu. Ya. Menwanya ikut jadi keamanan. Saya nonton tuh waktu 8 besar, 6 besar PSSI, 8 besar PSSI kan nonton itu Mas. Ya, beliau dekan Fakultas Teknik UI dan beliau sangat bangga. Di sekolah saya nggak ada urusannya ya. Cuman suka nyebut, itu alumni gua SMA 1. Dengan bangganya nunjuk. Mas kok dulu kita kan Persija benar-benar dari klub internalnya menghasilkan pemain kayak Iswadi Idris, Anjas Asmara. Dan masih banyak lagi banyak lagi gitu. Pemain-pemainnya nggak ada berhentinya. Dulu pertama ada kiper namanya Yudo Hadianto, belakangan ada Roni Paslah. Nah, Roni Paslah belum menurun, tiba-tiba muncul lagi Sudarno. Sudarno belum menurun, tiba-tiba muncul lagi Endang Tirtana. Ya. Kita kayak nggak kehabisan pemain berbakat. Betul. Tapi kenapa sekarang dari klub internal, dari kompetisi internal bisa nggak ada? Ya, itu tentunya Ferry juga tahu lah. Sebagai pemerhati bola sekaligus orang yang terlibat di dalam kepengurusan Persija. Ketua umum Jakmania loh. Kira-kira kenapa tuh? Ya mungkin pembinaannya mungkin kurang optimal karena kalau pembinaan itu kan mesti sarana prasarananya itu kan harus memadai. Itu pertama. Kedua juga secara finansial juga harus didukung dong, harus ada, harus tersedia. Kalau zaman dulu benar-benar finansial kuat ya? Enggak juga, cuman karena ada kita memiliki ya, artinya memiliki stadion sendiri itulah yang mungkin kan kita bisa latihan kapan saja. Iya benar. Itu. Karena kita punya stadion sendiri, mau kompetisi internal kapan aja mau kita tengah malam juga bisa ada lampu kan. Kira-kira seperti itu. Dan di era sepak bola profesional sekarang orang justru lebih banyak konotasinya ke materi ya. Iya. Kalau dulu kan benar-benar kecintaan aja yang diutamakan. Nah, sekarang justru harusnya butuh dukungan dari banyak pengusaha. Betul. Tapi sebenarnya dulu juga banyak loh. Kan IM itu siapa dulu di belakangnya, perusahaan apa? Kalau IM kan kalau nggak salah itu pengurusnya itu tokoh-tokoh. Pertamina kan? Pertamina Pak Yudo ya. Makanya pemainnya banyak masuk itu. Cuman kan hanya sebatas itu yang kita tahu. Ya kan? Tapi paling nggak kan disupport tuh. Betul, harusnya begitu. Kalau Jakarta? Jakarta kan DKI, Pak Ali Sadikin. Langsung Pak Ali Sadikin. Yang Utaso itu, Pak Utaso itu? Pak Utaso itu kan tangan kanannya Pak Ali untuk ngurus PS Jayakartanya. Berarti benar-benar memang ada di backup, ya di backup. Klub-klub internal itu di backup langsung oleh pengusaha-pengusaha hebat dan pejabat-pejabat penting. Paling nggak tokoh-tokoh yang representatif lah. Iya. Gitu. Kalau sekarang kurang ya? Mungkin kurang. Yang Persija macam Persija sendiri untuk biaya kompetisi internal ya, itu kan ditunjang sama Pak Ferry, kira-kira seperti itu. Oh, Pak Ferry Paulus nih ya? Iya, kan beliau Persija. Ya itu yang mensupport itu. Kalau sekarang klub-klub yang juara siapa sih? Yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini tahun kemarin ya benar sekali. Itu RPM. Oh RPM, almarhum Pak Kuseri. Iya. Oh RPM, oh iya. RPM. Nah dari klub itu apa nggak ada pemain yang bisa dibanggakan gitu? Maksudnya kita angkat gitu, gimana? Keangkat? Tahu saya nggak ada tuh. Iya. Tahu saya nggak ada. Harus dipoles lagi ya? Iya harusnya. Tapi kompetisi di sini rutin ya?
Nggak juga, Fer. Karena kan kita sebagai penyewa harus mengikuti aturan pengelola lapangan. Hari ini nggak bisa, hari ini nggak bisa, hari ini bisa. Loh, kalau jadi nggak bisa gimana? rutin. Nggak bisanya kenapa? Karena ada pemakai lain. Oh, saya kira ini benar-benar diserah terimakan jadi, buat Persija. oh enggak. Kita diberikan prioritas saya untuk pakai seminggu sekali umpamanya. Cuma 1 minggu. Itu udah luar biasa. Ini nggak ada, Fer. 2 minggu sekali juga itu kalau memang Gimana kita mau menghasilkan pemain kalau kompetisi kita aja masih terganggu dengan jadwal. betul. Masih banyak masalah dengan jadwal. Betul. Oh, Persis gitu. seperti itu. Padahal optimis ya sebenarnya di Jakarta banyak sekali bibit-bibit. Banyak, apalagi sekolah bola itu di hampir semua askot. Itu banyak. Ada anggota SSB-nya. Macam kita, utara, selatan, timur, barat, itu ada anggota SSB-nya. Klub-klub SSB ya, usia muda, itu ada. Itu berapa ribu itu? Bisa dibayangin kan? Pak Supo kembali lagi ke tanggal 26 Juli, hari Iya. Rabu itu. Ya. Pada saat digusur, hancur, ini lari terus barang-barang Persija gimana tuh? Nggak ada. Kita nggak bisa masuk, Fer. Ke lokasi itu nggak bisa masuk. Oh ya? Bagaimana mau menyelamatkan? Yang kita yang utama kita nyelamatin diri kan. Saya kan ingat nih ya, dulu kan sekretariat Jakmania, sebelahnya tuh Pak Sudi sering kalau ambil kaos tim. Betul. Nah, saya pernah masuk tuh, itu gudangnya penuh kaos tim dari zaman tahun kapan, tahun Persis. kapan, itu lengkap Betul. banget. Baru Bahkan ada shell yang lebarnya segini waktu itu. Saya pernah dikasih 1, tapi saya simpan di sekretariat Jakmania, itu pun tergusur. Nah, kaos-kaos itu gimana riwayatnya? Nah itu Suri yang tahu. Iya. Mas Tapi Suri yang tahu. setelah itu nggak ada, Nggak ada. Tapi saya rasa juga nggak terselamatkan, Fer. nggak terselamatkan semua. Nggak ya? Habis terselamatkan. semua ya. Arsip-arsip semua juga nggak terselamatkan. Arsip-arsip dulu kan banyak clipping-clipping koran tuh. Betul. Itu juga habis ya? Habis orang AC yang kelihatan kan besar. AC. Itu juga kita nggak tahu kemana. Padahal AC aja gede ya. Piala. Piala Juga nggak tahu kemana. kan belakangan ketemu, tapi nggak semua, baru sebagian. Oh. Dan piala itu sekarang ditaruh di kantor Persija yang di Rasuna sekarang. Oh. Kan kantor Persija di sana. Iya. Oh di sana ya. Tapi nggak semua ketemu. Oh. Itu di warung Buncit kalau nggak salah ketemunya. Ada salah satu rumah yang nggak ada penghuninya, memang dititipin dulu di situ. Oh. Nah, itu Tapi kan. nggak ketemu semua. Hanif yang nemuin tuh. Hanif Hanif. Nitya yang nemuin yang bagian tiketing Persija sekarang. Iya. Jadi sama sekali nggak ada kenang-kenangan siapa top skornya, Wah. catatan-catatan itu nggak ada, semua hilang. Nggak ada, hilang raib semua. Sayangnya. Padahal sejarah loh, ini klub besar. Buku-buku tentang sejarah Persija yang diterbitkan zaman kepengurusan Pak Todong itu juga sama sekali hilang semua. Itu penting itu. Jadi kita tahu bisa melacak dari situ sejarahnya. Nggak ada, Fer. Saya pernah lihat 70 tahun Persis, Persija. iya. Itu bukunya juga. Iya, itu banyak dulu di Menteng. Tapi habis lah, kita nggak sempet nyelamatin. Ngambil selembar aja nggak bisa. Mau ngambil banyak lagi. Nyesek rasanya. Kalau katanya bangsa yang besar ada bangsa yang menghargai sejarahnya, tapi Nah, ternyata kita malah memporak-porandakan. Tapi ya tantangan kali ya. Kedepannya Persija gimana bisa menyusun kembali puing-puing tadi, akhirnya kita bisa juara lagi di 2001, juara lagi 2018 gitu kan. amin. Ya mudah-mudahan kepengurusan yang sekarang benar-benar punya arsip, punya data statistik yang lebih lengkap. Tapi kan juga harus ditunjang dengan ruang sekretariat yang representatif kan gitu kan. Udah yang pasif, yang paling mesti dipikirin adalah bakat-bakat yang ada di klub internal itu. Betul. Kompetisinya bisa berjalan lancar, Nah, menghasilkan pemain-pemain bagus dan bisa Iya. main di Persija, itu yang sebetulnya saya harapkan nih seperti itu. betul. Kan kompetisi kita usia muda SSB itu mulai 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun paling tua. Liwat dari usia 16 itu udah masuk ranah divisi, udah masuk usia divisi, peserta kompetisi divisi. 8, 10, 12, 14, 15, 5 kategori. Pak Supo, pemain Persija yang main di klub internal terakhir itu siapa aja sih?
Waduh, nggak ingat itu. Kalau Bang Patar itu ikut klub internal juga? Oh iya, itu Iya. Hercules. Oh, Hercules. Hercules. Asari Rangkuti? Hercules juga. Hercules Itu kan terus, BPD. Itu direkrut zaman Pak Anwari. ketua umumnya? Ketua umumnya sekaligus pernah jadi ketua umum Persija. Oh iya, itu kan anak-anak PSSI Garuda, ada Marzuki Nyamat. Marzuki Persis. Nyamat di mana klubnya? Klubnya juga Hercules. Tapi sama-sama terus hilang nggak main. Udah nggak tahu, nggak ada lagi main. Udah fokus ke pekerjaan kantor aja kali. Iya. Belum lagi generasinya Bangsa Maruza Nasution, Febri Hadi Bobihu, itu TNI AD ya? Udah nggak main juga. Iya, tapi mereka dari klub TNI AD gitu. Dari Angkatan Darat. Angkatan Kalau PSAD kalau Marusar sama si ya? Zainal Jambak. China Jambak Hmm. itu awalnya kan dari mahasiswa. Ntar Pak Binar marah kalau nggak sebut. Oh, mereka dari PS Mahasiswa. Rahmat juga. Rahmat Darmawan. Iya. Oh, Coach MD itu dari PS Mahasiswa ya? Iya. Oh. Kalau aku nggak Bang Sultan? Sultan tuh terakhir Jakarta. Terakhir Dulu Jakarta. dari IM juga itu. Oh, berarti IM sebetulnya menghasilkan banyak pemain ya. Sayang ya, kita harusnya punya klub internal yang benar-benar bisa menghasilkan Tapi banyak semua pemain lagi. pengurusnya yang dulu udah nggak ada kan. Hmm. Ini generasi. Makanya IM udah nggak ikut lagi kompetisi. Kalau Pak Witarsa, klubnya UMS. UMS. Itu juga banyak ya pemain-pemain. Banyak itu ada di situ antara lain Mulyadi, Tekong, Andreas Kumala, itu Generasi lama. Pek Leong, Sugeng Herianto, itu Peng Hong, Gue belum nonton. itu banyak. UMS itu banyak bersaing dengan Maisa pada waktu itu. Maisa cuma sedikit mungkin, kalau masih kalah sama UMS. Karena kalau Maisa itu kan Sucipto Suntoro, Yudo Hadianto, Oh, Maisa ya. Maisa itu. Maisa. IM ada Aliando, Iswadi Idris, gitu kira-kira. Banyak. Kalau kayak Adrian Madiansa, Siapa? Adrian Madiansa Bau yang ikut PSSI Bareti itu jadi klub internal juga apa gimana? Nggak kenal bang. Oh ya, anak Kemayoran. Iya. Oh mungkin dari anak SSB kali ya, Mungkin, usia muda. mungkin ya, gitu. ya. Generasi berikutnya soalnya Oh, banyak pemain generasi di Persija bawah, yang udah ya. di era apa Liga Penyatuan Hmm. gitu. Pertandingan di Menteng yang benar-benar berkesan buat Pak Suko. Bukan di Menteng, ini pertandingan Persija kali. Persija boleh, mau klub internal boleh, tapi yang benar-benar atmosfernya Nah, di luar biasa. Menteng, pertandingan Persija aja. Iya. Kalau di Menteng kan udah nggak kita pakai lagi pada waktu itu kan. Hmm. Kita main di luar. Hmm. Itu pertandingan yang berkesan itu kompetisi PSSI divisi utama final. Dengan final Persija Persebaya 1-0. Persija menang. Itu pertandingan yang menegangkan dan dramatis. Itu semua pengurus ofisial menggigil. Kalau jantungnya nggak kuat, jatuh deh. Itu yang ngegolin siapa? Andi Lala. Oh, Andi Lala yang ngegolin. Kipernya Surabaya Haricong. Oh, Andi Com. Itu main di Menteng deh ya? Senayan. Oh, Senayan. Senayan. Hmm. Nggak muat kan? Kalau yang di Menteng, Wah di Menteng. yang paling berkesan buat Pak Suko. Per. Main di Menteng, Persija pada waktu itu udah nyaris degradasi. Iya. Dan banyak kan main di luar di Semarang, di Cirebon. Nah, maksud saya, Nah. kalau klub internal, kan ada kompetisi Oh. internal. Ah. Pertandingan yang paling diingat dan paling berkesan oleh Pak Suko. Sekarang ini ada klub yang kuat, RPM, Menteng United termasuk. Ini kan kuat. sekarang, di Menteng dulu. Oh di Menteng kompetisi? Iya. Ya itu, cuman berkisar antara 5 besar klub itu. Apanya? Jakarta, Jakarta Putra, Indonesia Muda, Maluku, UMS. Nah, ada nggak pertandingan di antara mereka yang benar-benar Pak Suko nggak unforgettable gitu, nggak bakal dilupakan? Oh ini, Hmm. saya nggak tahu pada waktu itu, tahunnya saya lupa ya. Pada waktu itu ketua umumnya dijabat Pak Sukahar. Hmm. Nah, itu menyisakan 3 pertandingan. Dan 3 pertandingan ini sungguh sangat luar biasa ini. Ini meleset sedikit, ini bisa rame. Maluku, Hmm. Jakarta, Hmm. Indonesia Muda. IM. Nah, tapi
dengan berbagai pertimbangan oleh Pak Sukahar pada waktu beliau juga Kadapol, Kadapol Metro Jaya, dipindahkan nih pertandingan ke Senayan. Oh, kenapa? Segitiga ini dipindahkan ke Senayan, pertimbangan keamanan. Oh, emang pertandingan internal aja bisa seramai itu ya? Udah begitu tuh ramainya seperti apa. Bayangin, Indonesia Muda dihuni oleh pemain-pemain dari Surabaya dan Ujung Pandang. Oh, Hadi Junaidi Abdillah, pemain Anjik Ali Nurdin. Bayangin, Hari Chong, akhirnya main di IM juga kan. Oh, iya. Pelatihnya cuma pada waktu itu pelatihnya. Dari Ujung Pandang ada Sueprisal, Rami Laming, Junior Seba, dan masih ada lagi. Seba, ya ampun. Gitu. Jakarta Putra ada Yusetek, Iim Ibrahim, Oyong Lisa. Oyong, ingat saya kalau Oyong. Nah, Ingat saya. itu Saya masih Jakarta ngerasain Putra. tuh. Itu Jakarta Putra. Baru Jakarta, seperti yang saya katakan ada Anjas, Andi Lala, Mehmet Permadi, Darno, dan lain sebagainya. Kan gitu. Jadi masing-masing klub itu ada bintangnya. Iya. Itu mungkin yang menjadi daya tarik ya. Terakhir nih Pak Supo, harapan Pak Supo sekarang untuk Persija. Harapan saya cuma masalah stadion. Stadion. Supaya stadion ini mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa secepatnya menyelesaikan pembangunan stadion Yang di BMW. di BMB sebagai pengganti stadion Persija. Menteng ya. Menteng. Stadion itu Persija bisa Menteng. bermanfaat kompetisi internal, bisa bermanfaat Persis, pertandingan Persija di Liga gitu. Itu harapan saya. Saya rasa bukan saya aja deh yang punya harapan begitu. Saya juga. Termasuk Bung Ferry, Ketua Umum Jakmania, ya kan? Dan pembina-pembina sepak bola klub-klub internal, semua lah, Pak. Iya. Bayangin Persija itu yang satu-satunya klub yang mewakili Jakarta dalam Liga 1. Ya kan? Level tertinggi persepak bola nasional. Ya. Dia satu-satunya ya di Jakarta yang Satu-satunya, mewakili mana yang ada? papan atas ya, karena yang lain nggak berhasil. Gitu. Nah, hanya Persija. Gitu Banyak lah. banget yang Bung Ferry bisa gali sebetulnya, cuman nanti kita lanjut aja deh ngobrol-ngobrolnya Pak Supo ya. Sebetulnya banyak sekali yang saya pengen tanya, tapi intinya adalah sepak bola Jakarta kalau mau maju ya harus ada perhatian lebih mengenai sarana dan prasarananya, karena kalau semuanya lapangan makin lama makin habis, bagaimana kita mau menghasilkan pemain-pemain yang bagus hasil binaan kita sendiri, sementara kompetisi kita aja masih terganggu dengan jadwal-jadwal lain. Harapannya mudah-mudahan stadion BMW bisa jadi dan di sekitarnya juga ada lapangan-lapangan yang bisa buat latihan-latihan kita gitu, sehingga akhirnya kita benar-benar sepak bola Jakarta bisa jadi kota sepak bola lagi. Dulu kita pernah juara-juara terus, tapi sekarang juaranya jaraknya jauh-jauh nih. 2001, 2018, 17 tahun kita nunggu. Mudah-mudahan kita juara-juaranya bisa lebih sering lagi. Pak Supo, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini waktunya luar biasa, pengabdiannya 18, ingat ya, 18 ketua umum, dan dari tahun 69 berarti kurang lebih Pak Supo masih umur 18 tahun. Mengalami 18 ketua umum. Luar biasa sekali pengabdiannya. Jadi Bung Ferry sendiri sangat respect sama beliau karena usia Bung Ferry untuk dukung Persija masih kalah jauh lah sama beliau. Beliau di Sasik sejarah. Oke, terima kasih buat Jakmania atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mengenai sejarah-sejarah Persija. Bung Ferry tutup percakapan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija. Gua champion. Iya.